Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang saleh dan salihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, pelajaran kedua, yaitu tentang Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Untuk memulai pelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan yang kedua, mengorganisasi kembali peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Adapun peta konsepnya sebagai berikut. Riwayat hidup atau biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nama asli beliau adalah Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Gelar yang beliau dapatkan yaitu Sunan yang diberikan kepada beliau karena kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel. Ayah Sunan Ampel bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, adalah seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan, adalah seorang putri raja dari kerajaan Champa, Kamboja. Sunan Ampel memiliki silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Beliau lahir di Champa pada tahun 1410 Masehi. Nama istri beliau, Nyai Ageng Manila, adalah putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban, dan juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi dan makam beliau di samping Masjid Ampel, Surabaya. Peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya yang bernama Syed Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya pada tahun 1451 Masehi, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Nah, kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Prabu Sri Kertawijaya, yaitu Dewi Darawati yang berasal dari Champa. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, yaitu putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Nah, dari pernikahannya lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, yaitu Arya Lembusura, yang pada gilirannya akan membawa Raden Rahmat menjadi penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Nah, kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, Prabu Sri Kertawijaya, sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Langkah dakwah beliau. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam
melalui perkawinan para penyebar atau pendakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Tujuannya agar Islam semakin kuat dan mendapat dukungan dari para penguasa. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman seperti tradisi keduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Nah, di daerah Jawa biasanya mereka melakukan hal seperti itu. Dalam prakteknya, mereka berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal. Lalu acara itu diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Sunan Ampel membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran Islam. Di antaranya Masjid Ampel yang didirikan pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjid memadukan akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Dan itu, beliau juga membangun pesantren untuk mengajarkan muridnya belajar Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Adapun peninggalan dan ajaran Sunan Ampel. Ajaran atau falsafah moh limo atau tidak melakukan 5 hal. Yang pertama, moh main atau tidak berjudi. Yang kedua, moh ngambe atau tidak mabuk-mabukan. Ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Keempat, moh madat atau tidak menghisap candu. Dan yang kelima, moh madon atau tidak berzina. Selain itu, beliau adalah tokoh yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau Jawa Arab. Di area makam terdapat pasu atau gentong besar berisi air untuk diminum. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Yang pertama, beliau berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat atau agama lain. Yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Keempat, beliau adalah seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada muridnya. Sehingga lahirlah generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Nah, di antara murid-muridnya adalah Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Nah, itu tadi ya yang materi kita pelajari tentang Sunan Ampel. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Semoga kalian semua dapat memahami apa yang telah Umi jelaskan tadi. Semoga ilmu yang Umi berikan bermanfaat. Dan semoga kalian semua dapat meneladani sifat positif pribadi Sunan Ampel. Demikian yang Umi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.